Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Diabetes. Diskusi asik bareng ITKes. Hai sobat ITKes dan hai sobat calon mahasiswa ITKes. Nah, jadi nih teman-teman, tahukah kalian di Kalimantan Barat ada loh salah satu kampus terkenal, yaitu kampus ITKes. Nah, ITKes ini merupakan kepanjangan dari Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat. Nah, tahukah kalian nih bahwa memang ada loh sejarah fakta menarik dari kampus ITKes ini. Jadi, dulunya kampus kita itu dikenal sebagai Akbar Muhammadiyah. Ini pada tahun 1992 sampailah tahun 2006. Lalu, maju lagi hingga bisa menjadi STIK Muhammadiyah Pontianak di tahun 2006 hingga tahun 2022. Nah, lalu berkembang sampailah saat ini semua orang telah kenal bahwa kampus kita menjadi ITKes. Nah, Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat. Nah, teman-teman, mungkin beberapa dari kalian juga bertanya nih, kira-kira di mana ya letak dari kampus ITKes ini? Nah, jadi daripada teman-teman sedang bingung, boleh dong kita sama-sama saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Kesehatan dan pendidikan membawa harapan yang tiada tara. Disinilah kami berdiri, di bawah sayap ilmu, di dalam dinding-dinding yang bermartabat. Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat, tempat cahaya pengetahuan terbentang. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan ya bahwa lokasi dari kampus ITKes Muhammadiyah itu terletak di Jalan Sungaraya Dalam di Gang Syria 5 nomor 2 di Kuburaya. Sekarang teman-teman nih sudah tidak perlu khawatir dan sudah tahu lokasi dari kampus ITKes. Lalu, mungkin beberapa dari kalian tertarik nih ingin ikut ataupun bergabung menjadi salah satu keluarga di ITKes Muhammadiyah. Bertanya-tanya, bagaimana ya atau bagaimana sih caranya agar bisa bergabung ataupun mendaftar di ITKes ini? Nah, maka daripada itu, saya Nurul Paramita telah mengundang salah satu narasumber yang akan memberikan banyak informasi serta ilmunya untuk kita semua. Beliau adalah Ibu Desti Dwi Aryani MMR NS. Nah, beliau adalah Kepala Pusat Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru. Baik, Assalamualaikum Ibu Desti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu pada siang ini, Bu? Alhamdulillah bersemangat Oke, sekali ya. terima kasih ya Bu ya atas waktunya telah Ibu berikan kepada kami semua gitu. Dan juga tadi Bu, pada pembuka tadi setelah saya sedikit ini Bu menyinggung bahwa di ITKes itu ternyata memang ada ya program-program studi yang baru dan juga sangat banyak sekali program studi yang ada di ITKes. Nah, kalau boleh tahu Bu, yang ingin saya tanyakan program-program studi yang ada di ITKes itu apa saja dan juga untuk akreditasi kampusnya itu bagaimana ya Bu? Yang mungkin juga ini merupakan informasi yang sangat menarik Bu, terutama untuk calon mahasiswa ITKes yang ingin bergabung di ITKes ini. Boleh Bu disampaikan karena ini merupakan ilmu yang sangat penting bagi kita semua. Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya jelasin tentang akreditasi kampus dulu aja ya. Jadi kampus ITKes Muhammadiyah Kalimantan Barat itu sudah terakreditasi baik sekali. Jadi ya sudah aman untuk semua pendaftar-pendaftar di ITKes. Kalau program studinya tadi kan Nurul sempat ngasih pengantar ya. Akper, kalau Akper dulunya ada D3 keperawatan. Sampai sekarang masih ada. Dan keperawatan D3 keperawatannya itu adalah program studi keperawatan tertua di Kalimantan Barat. Jadi kita prodi keperawatan pertama gitu ya untuk di Kalimantan Barat. Kemudian ada lagi program S1 Ilmu Keperawatan dan Nurse gitu ya. Jadi S1 Ilmu Keperawatan dan Nurse ini sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah meluluskan banyak sekali lulusan yang bekerja di dalam maupun di luar negeri gitu ya. Iya, kemudian ada lagi program studi yang satu-satunya di Kalimantan Barat. Magister Keperawatan. Jadi kita punya Magister Keperawatan yang hanya satu-satunya di Kalimantan Barat ya di ITKes gitu.
Kemudian ada lagi program studi nurse tadi. Jadi nurse tidak hanya kita menerima yang dari dalam saja, dari teman-teman yang lulusan akademik di ITEKES, tapi juga bisa dari luar. Jadi kalau teman-teman kuliahnya di kampus lain, kemudian nurse-nya mau jadi warga ITEKES, bisa banget, bisa. Kemudian ada 2 program studi yang baru, sehingga berubah bentuk lah tadi. Iya, menjadi ITEKES ya, Bu, ya. ITEKES. Apa, Bu, kalau boleh tahu program studinya? Yang pertama adalah administrasi kesehatan. Iya, jadi administrasi kesehatan ini sangat dicari sekali sama pemerintah gitu ya. Jadi nanti lulusannya bisa bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di swasta maupun di negeri pastinya. Kemudian yang program studi yang hanya ada di Pulau Kalimantan tuh cuma satu, Apa tuh, Bu? cuman satu-satunya di ITEK. Gaya sekali ya. Kalau dari ITEKES ini apa itu, Bu, kalau boleh tahu? Itu adalah S1 bioteknologi. Oke, bioteknologi ya, Bu, Jadi ya. bioteknologi itu baru pertama dan satu-satunya di Kalimantan, bukan di Kalimantan Barat ya, tapi di Pulau Kalimantan ya cuman ada di ITEKES. Luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali ya, Bu, keunggulan dari ITEKES ini. Nah, kalau tadi kan saya juga sedang membuka pertanyaan tadi, Bu. Itu adalah bagaimana ya kira-kira calon mahasiswa ITEKES itu ikut bergabung nih atau mendaftar ya, Bu, ya, pada ITEKES Muhammadiyah itu, dan juga untuk pendaftaran itu biaya formulir itu bagaimana gitu, Bu? Oke, untuk teman-teman lulusan SMA sederajat ya, itu tenang saja, kita tidak menarik biaya formulir untuk pendaftaran atau bisa dikatakan gratis untuk biaya formulirnya gitu ya. Kemudian cara bergabungnya gimana? Gampang, sekarang teknologi udah di mana-mana, tinggal ambil HP, ketik website PMB, pmb.itekesmukalbar.ac.id. Udah bisa gabung. Jadi tidak hanya perlu tidak perlu ya, Bu, sampai repot-repot ke kampus untuk mengurus berkas-berkas, tapi juga bisa melewati website ya, Bu, ya? Iya, jadi nggak perlu lagi. Kalau dulu datang, kalau sekarang udah dari rumah juga bisa daftar dan bisa tes langsung, bisa langsung dinyatakan lulus pada hari itu. Wah, luar biasa sekali, Bu, ya. Lalu yang ingin saya tanyakan tuh, Bu, kalau kita ingin mendaftar pada suatu kampus ya tuh, Bu, ya, apakah memang ada persyaratan-persyaratan ataupun berkas-berkas yang harus dia siapkan, Bu? Oh ya, berkasnya sederhana sekali ya. Jadi pas foto resminya yang terbaru dengan latar belakang biru, kemudian ada kartu keluarga, ada KTP. Tenang, untuk yang belum punya KTP bisa pakai kartu pelajar. Kemudian syarat khususnya adalah surat kesehatan. Surat kesehatan ini bisa didapat di puskesmas maupun di rumah sakit. Dan bisa juga dengan menggunakan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Atau dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1 ya. Nah, tapi kalau misalnya daftarnya masih awal-awal gitu ya, kita bisa nerima dia pakai nilai rapot semester 1 sampai semester 4 atau kelas 1 sampai kelas 2 aja. Itu Luar biasa sekali. Nah, lalu, Bu, kalau tidak salah saya kan tentang brosur ya, Bu, ya, tentang brosur kampus itu juga tertera bahwa memang ada jalur-jalurnya, Bu, ya, terutama ada juga jalur mandiri kalau tidak salah saya, Bu, ya, jalur mandiri dan juga jalur undangan seperti itu. Nah, kalau untuk persyaratan jalur mandiri itu apa saja, Bu? Dan juga untuk yang pada jalur undangan itu bagaimana, Bu, untuk mendapatkan jalur undangan tersebut? Oke, persyaratan jalur mandiri tadi yang saya sebutkan. Jadi pas foto, KTP, kartu keluarga, kemudian surat kesehatan tadi gitu ya, nilai rapot lengkap gitu ya. Karena jalur mandiri harus tes dan tesnya online. Nah, tapi kalau untuk jalur rapot dia tanpa tes. Pendaftaran gratis. Spesial gitu, Bu, ya? Iya, pendaftaran gratis tanpa tes gitu ya. Kemudian berkas tambahannya selain berkas yang tadi itu adalah sertifikat prestasi. Prestasi bisa di bidang apa saja, akademik, non akademik itu bisa. Atau kalau dia nggak punya prestasi tapi nilai akademiknya bagus, minimal 85 rata-ratanya, itu bisa kita terima jalur undang. Oh, berarti memang banyak sekali ya peluang untuk calon mahasiswa itu ikut ya, Bu, ya, terutama bergabung di ITEKES. Banget. Dan ada satu lagi jalur undangan khusus untuk lulusan SMA, SMK Muhammadiyah ya. Nah, itu udah otomatis, udah otomatis. Kalau dia lulusan dari SMA, SMK Muhammadiyah, kesehatannya nggak ada masalah, kita bisa langsung terima. Hari itu juga bisa dinyatakan lulus. Banyak sekali jalur ya, Bu, ya, untuk Ya, mendapatkan ilmu di ITEKES ya, Bu, ya, seperti itu. dan jalur undangan tentu saja ada spesial, ada potongan harga. Iya, jadi kalau untuk program studi D3, S1 Ilmu Keperawatan, kemudian Adminkes, biaya potongannya itu sekitar 500.000. Tapi kalau untuk bioteknologi ada potongan spesial. Banyak sekali potongan. Kan ya, please keren teknologi. Jadi bioteknologi potongannya itu selain potongan biaya masuk, ada potongan SPP dari semester 1 sampai semester 2 itu potongannya Rp1.000.000. Iya ya, lumayan sekali untuk kita semua kan kayak, wah, Rp1.000.000 siapa yang nggak mau ya, Bu, ya, baik.
Nah, kalau untuk di brosur juga nih Bu, yang sudah, diberikan ya kepada masyarakat juga ini, itu kan ada tuh kalau tidak salah saya adalah biaya praregister nih, ada biaya praregister dan juga ada, biaya daftar ulang. Nah, itu perbedaannya apa Bu di antara kedua tersebut? Oke, biaya registrasi itu dibayarkan pada saat dia dinyatakan lulus maksimal 7 hari dari hari dia dinyatakan lulus. Nah, ketika dia sudah bayar biaya praregistrasi, otomatis sudah terkunci kuotanya untuk dia, gitu. Jadi itu kayak biaya untuk ngunci kuotanya. Jadi aman gitu. Ketika sudah bayar praregistrasi, berarti sudah dijamin menjadi mahasiswa ITEKES, gitu. Nah, kemudian untuk biaya daftar ulang itu biayanya sudah mencakup SPP. Jadi nggak ada lagi biaya SPP. Memang di brosur Fahmi ada menuangkan SPP selanjutnya, tapi itu untuk gambaran SPP selanjutnya. Nah, daftar ulang itu sudah termasuk SPP, sudah termasuk Sudah include ya Bu ya? iya, udah termasuk baju juga. Tuh, seragam sudah lengkap gitu, udah sama alma mater dan sebagainya. Nah, lalu Bu, kalau misalkan saya boleh tahu ya Bu ya, untuk pada biaya, SPP tadi, kalau untuk kita naik setiap semester, itu apakah ada terjadinya perubahan pembiayaan ataupun biayanya sama gitu? Oh, oke. Kalau kita dari dulu itu biayanya flat. Jadi awal daftar sudah kita, tampilkan SPP-nya berapa, selanjutnya segitu, gitu. Kalaupun ada kenaikan nggak nyampe lah 500.000 gitu. Berarti memang konstannya ya? Flat flat aja sih, sama aja. Nah, kalau misalkan itu Bu, kalau boleh tahu tentang jalur beasiswa apakah ada nih Bu, di ITEKES Muhammadiyah ini? Oh iya, kalau jalur beasiswa untuk yang mahasiswa baru kita cuma punya satu jalur, itu adalah jalur KIP kuliah. KIP kuliah itu untuk mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi tapi punya kemampuan gitu, jadi bisa. Nah, untuk KIP kuliah nanti biasanya itu pendaftarannya kita buka di bulan Juli sampai Agustus. Oke, masih ada waktu ya Bu ya? Ya, terbatas. Kenapa? Karena, terbatas karena KIP kuliah itu nanti gratis biayanya gitu ya, kuliahnya gratis. Bukan lagi potongan harga udah langsung gratis ya Bu ya? Enggak potongan harga, tapi gratis gitu. KIP kuliah. KIP kuliah juga ada kuotanya. Kita akan mengalokasikan kuota untuk semua prodi ya. Prodi D3 keperawatan, S1 ilmu keperawatan, kemudian Adminkes dan bioteknologi juga pasti ada. Wah, apalagi kalau untuk bioteknologi sebenarnya banyak sekali ya Bu ya, drama dan potongan harga tadi, terus juga yang satu-satunya di Kalimantan Barat, itu juga banyak sekali. Kalimantan. Oh ya maaf, Kalimantan. Nah, lalu Bu, kalau tidak salah saya di brosur juga ada nih tertera RPL ya Bu ya. Nah, RPL itu sebenarnya kepanjangan dari apa Bu? Dan juga RPL ini apa Bu kalau boleh tahu? Oke, RPL itu, program studi khusus untuk mereka yang perawat, yang sudah jadi perawat, jadi lulusan D3 keperawatan yang akan melanjutkan ke S1 ilmu keperawatan. RPL itu adalah kepanjangan dari rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi artinya kita mengakui SKS yang sudah dia dapatkan. Untuk mereka yang sudah bekerja bisa pakai surat tugas, pakai, riwayat seminar-seminar pelatihannya, kayak gitu, itu bisa digunakan untuk pengakuan SKS. Jadi RPL cuman khusus untuk mereka yang udah D3 keperawatan, bisa dari yang fresh graduate artinya dia belum kerja, sama yang sudah bekerja. Dan bekerja sekalipun juga bisa kuliah ya Bu ya? Bisa. RPL itu cukup 2 tahun, 1 tahun tahap akademik, 1 tahun tahap profesi. Wah, sangat sebentar sekali ya Bu ya, apalagi ilmunya itu banyak ya Bu ya, ada di lapangan juga dan juga di kuliah juga banyak sekali ilmu yang mungkin mereka bisa dapatkan gitu Bu. Nah juga kalau boleh tahu Bu, apakah memang ada persyaratan untuk yang di RPL ini yang mungkin sama atau mungkin kurang lebih pada, di Ah, sama reguler bedanya cuman RPL ada ijazah sama transkrip nilai D3-nya. Jadi, riwayat kuliahnya yang sebelumnya ya. Jadi kita untuk memastikan nilainya tadi, jadi ada transkrip nilai, kemudian ada ijazah D3-nya. Itu saja syarat. Nah lalu kalau untuk, boleh tahu ya Bu, tentang perkuliahan di RPL ini seperti apa Bu? Karena kan tadi kan dia 2 tahun nih Bu. Nah apakah dia tadi, sekolah maaf dalam arti kuliahnya itu apakah sama dalam arti masuk kuliah terus ataupun memiliki kelas-kelas di luar kota? Kalau tidak salah di RPL itu ada di kelas Bangkayang ya Bu ya? Di kelas Bangkayang ataupun kelas-kelas lain. Nah itu bagaimana Bu sistemnya? Boleh dijelaskan di Oke, baik. Saat ini ITEKES punya beberapa kelas untuk RPL kebetulan. Ada RPL Pontianak pastinya ya, kuliahnya ya di Pontianak gitu ya. Kemudian ada RPL kelas Bengkayang, kelas Kabupaten Bengkayang. Kemudian ada lagi RPL kelas Kabupaten Ketapang dan juga RPL kelas Sintang. Iya, banyak. Nah, RPL ini sistem kuliahnya itu adalah online dan offline secara hybrid gitu.
Nah, lalu Bu, kalau yang saya baca ya Bu ya, apalagi calon mahasiswa itu telah membaca brosur-brosur informasi yang ada di sana, bahwa ternyata di brosur itu juga ada yang magister tadi Bu. Nah, lalu apakah untuk menjadi calon magister ini, itu memiliki persyaratan-persyaratan khusus Bu, untuk mendaftar, seperti itu? Oke, karena kita ini magister keperawatan ya, jadi hanya bisa menerima lulusan dari Eskop Nurse atau D4 yang sudah dilengkapi dengan nurse juga. Jadi lulusan nurse baik dari S1 keperawatan maupun, D4 keperawatan itu bisa kita terima untuk melanjutkan magister keperawatan di kita. Syarat tambahannya tentu ada, kalau magister ada tambahan TOEFL ya, TOEFL, kemudian ada rancangan penelitian. Jadi mereka yang mau daftar magister ya sudah harus punya rancangan penelitiannya nanti akan seperti apa. Oke, itu adalah syarat utamanya Bu ya, tentu saja, oke. Nah, berarti juga mereka memiliki tes ya tadi Bu ya, tes TOEFL, baik. Nah, kalau boleh tahu Bu ya, tentu saja ini banyak sekali Bu calon mahasiswa ITEKES ataupun, masyarakat ya sekitar itu ingin bertanya, fasilitas yang ada di kampus ITEKES tuh apa ya kira-kira kalau boleh tahu? Kan karena juga tadi untuk program studinya sudah tahu, terus juga cara mendaftarnya, persyaratannya, bahkan sudah sampai RPL ke magister. Nah, mereka pengen tahu dong, mau kuliah tuh pasti tentu saja pengen tahu fasilitasnya seperti apa sih di kampus tersebut. Oke baik, untuk fasilitas yang pertama gedung representatif 7 lantai. Wah, 7 ya, oh luar biasa. 7 lantai dan tenang dilengkapi juga dengan fasilitas lift. Nggak mungkin dong naik tangga ya capek. Selain gedung 7 lantai tadi kita ada gedung yang 4 lantai juga, kayak gitu ya. Selain itu kita ada lab keperawatan berbasis mini hospital. Jadi mahasiswa belajarnya di kampus tapi berasa di rumah sakit gitu. Jadi kayak berasa jadi perawat beneran ya kalau untuk keperawatan. Nah, kemudian kita juga ada lab komputer yang sering sekali kita gunakan untuk uji kompetensi, untuk lulusan kesehatan, ya nggak hanya keperawatan. Nah, kemudian ada juga namanya smart classroom. Kalau dari namanya smart classroom pasti Pintar, ya. fasilitas yang, dengan teknologi gitu ya, lebih canggih. Nanti bisa sambil dilihat-lihat mungkin gitu ya. Nanti, ini. Kemudian ada lagi amphitheater. Amphitheater itu bisa digunakan untuk ruang pertemuan mahasiswa, ruang pertemuan-pertemuan lainnya, itu seperti kayak nonton di bioskop. Tapi bukan nonton bioskop. Ya, karena kan Tiga itu rapat ya. Ya, kemudian aula. Aula kita kapasitasnya kurang lebih 500 orang. wah, iya, 500 tuh lumayan banyak sekali ya Bu ya, mahasiswa untuk di ruangan tersebut. Banget, sering digunakan untuk kegiatan kuliah pakar, kuliah umum, dan juga kita nerima juga nih kalau dari tempat lain mau sewa aulanya juga Bisa ya Bu ya? bisa banget. Bahkan kalau tidak salah saya tuh untuk di ruangan tersebut tuh kadang, dibuat untuk seminar ya Bu ya, tingkat internasional Bu kalau tidak salah saya. Ya, pernah kita adakan seminar internasional. Nah, selain itu Bu, kalau tidak salah saya juga di ITK sekarang sudah ada mini soccer ya Bu ya? Iya, selain mini soccer kita kalau mini soccer yang terbaru ya, sebelumnya saya mau kenalin dulu kita pasti masjid pasti ada Ya tentu saja ya, kantin, karena kita ya dia juga. heeh, kantin makanannya enak-enak ya, jajanannya banyak di sana. Kemudian ada juga, klinik. Jadi kita punya klinik namanya, MHCC ya, Klinik Pratama gitu, letaknya di Jalan Tanjung Raya 2. Nah, di MHCC ini selain ada klinik, kita punya namanya SM Corner, Suara Muhammadiyah Corner, di mana yang mau cari merchandise Muhammadiyah dari pin yang kecil, bros yang kecil sampai bahan baju, bahkan bajunya pun ada di sana batik Muhammadiyah. Itu lengkap di sana. Kemudian yang terbaru adalah mini soccer. Nah, mini soccer ini kebetulan sebentar lagi kita akan grand opening untuk, mini soccer. Sangat luar biasa sekali Bu ya. Dan kalau tidak salah saya juga di ITKES itu ada Ormawa ya Bu ya? Ada Ormawa dan juga kemarin tuh ada student exchange ya Bu ya? Iya, untuk itu masuknya unit ini kegiatan mahasiswa ya? Heeh, kita ada Ormawa, Ormawanya dari IMM, namanya Muhammadiyah, ada namanya Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Selain IMM ada BEM, kalau BEM udah tau lah ya, di luar juga pasti punya gitu ya. Kemudian selain, itu kita punya himpunan di setiap program studinya, dan juga untuk mereka yang hobi dengan bahasa Inggris ada namanya ITCUP, ITKES English Club. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Jadi itu kayak bela dirinya Muhammadiyah gitu ya. Dan juga ada kesenian, seni tari, seni paduan suara, itu juga ada. Dan juga pastinya ada mahasiswa pecinta Al-Qur'an. Dan yang terakhir adalah konten
Oke, sekarang udah ada konten kreator Bu ya, sehingga banyak sekali konten-konten yang sangat membuat calon mahasiswa tuh tertarik, "Oh, ITKes tuh aktif loh ini, informasi-informasi," sehingga mereka tuh tahu tentang ITKes ini ya, Bu, ya. Nah, lalu Bu, yang ingin, saya tanyakan, kalau misalkan nih teman-teman sudah tahu, oh ITKes itu seperti ini, program seperti ini, jalurnya seperti ini, dan juga banyak sekali informasinya, itu menghubungi nomor siapa, Bu? Oke. Oh iya, ini penting banget nih, jangan sampai salah. Iya, takutnya kan nanti, banyak kejadian tuh salah hubungi dan juga uangnya, diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu, Bu. Jadi Baik. Untuk menghubungi kami di admin PMB bisa melalui chat, online chat yang ada di link pmb.itkesmukalbar.ac.id atau langsung WhatsApp ke nomor 0821 4845 9418. 0821 4845 9418. Saat ini kami hanya punya satu kontak untuk yang bisa dihubungin. di nomor tersebut ya, Bu, ya? Nomor tersebut silakan hubungi saja di jam kerja dan kapanpun kami akan terbuka. Oke, ingat ya teman-teman, selain nomor tersebut berarti itu bukan dari nomor di ITKes. Jangan salah hubungi ya, Bu, ya, tentu saja. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, Bu, untuk masyarakat sekitar bahkan sekalipun itu bertanya, kira-kira untuk lulusan ITKes Muhammadiyah itu sebenarnya bisa jadi apa ya? Kayak gitu. Oke, kalau lulusan ITKes Muhammadiyah Kalimantan Barat yang sudah ada gitu ya. Jadi lulusan ITKes Muhammadiyah Kalimantan Barat itu sudah tersebar di dalam maupun di luar negeri. Kalau di Kalimantan Barat ini 14 kabupaten, mau cari rumah sakit, puskesmas, klinik mana saja pasti ada lulusan ITKes Muhammadiyah Kalimantan Barat gitu. Kemudian bisa juga, oh ya, alumni kita salah satunya punya klinik kecantikan yang lumayan gede gitu. Ada, oh ya dua. Ada. Ini klinik cantiknya dari perawat ya, Bu, ya? Iya, yang punya perawat mempekerjakan dokter. Wah, iya, sangat luar biasa. Kok bisa ya, Bu, kayak kira-kira seperti itu? Iya bisa. Jadi alumni kita punya klinik kecantikan ya, itu salah satunya. Tentunya yang lainnya juga alumni punya klinik sendiri kayak klinik luka, klinik, sirkumsisi dan sebagainya, banyak banget gitu ya. Lulusan kita selain dalam negeri, di sekitar Kalimantan Barat, tentunya di sekitar Indonesia juga banyak gitu. Kemudian di luar negeri kita sudah banyak sekali alumni, tapi yang baru-baru ini ya di Belanda, oh dan di Riyadh, Saudi. Siapa sih nggak oh ya ke sana ya, Bu, ke Belanda, maaf, Saudi Arabia? Iya, kemudian ada lagi yang di Kuala Lumpur juga ada. Nah, mereka bekerjanya ada yang di rumah sakit, ada yang di klinik, ada yang di home care. Jadi tidak hanya belajar di Indonesia setelah dari lulusan ITK Bu, ya, ternyata sampai ke luar negeri sekalipun ya, Bu? Iya, dan kita memfasilitasi itu ketika ada mahasiswa yang misalnya, "Saya lulus nanti nggak mau bekerja dalam negeri, mau di luar negeri." Kita ada yang namanya Puska atau Pusat Karir. Jadi nanti boleh tuh narasumber selanjutnya mungkin ya, Oke, Puska. Jadi lulusan ini nanti mau kemana dibantu sama Puska, tinggal bilang, "Saya mau ke Jepang, Bu." Ya udah nanti dibantu. jadi mereka tidak bingung ya, Bu, ya, kira-kira lulus jadi apa gitu. Nah, dari segala macam, pembincangan kita pada podcast kali ini, Bu, tentu saja ya, ketika ingin mendaftar kalau boleh tahu nih, Bu, pendaftaran untuk menjadi calon mahasiswa ITKes itu dimulainya kapan, Bu? Oke, terima kasih. Untuk pendaftaran kita sudah mulai sejak bulan November, tanggal 11 November 2024 sampai tanggal 28 Februari 2025 untuk gelombang satunya. Kita akan buka 3 gelombang kalau kuotanya masih ada ya. Jadi buat kalian yang mau daftar ya silahkan segera saja. Kuota gelombang kedua kita buka di bulan Maret sampai dengan Juni dan gelombang ketiga kita buka di bulan akhir Juni sampai dengan Agustus 2025. Perkuliahannya kita mulai di bulan September. Jadi buat yang mau daftar, saran saya sih nggak usah nunggu gelombang-gelombang terakhir ya. Nanti takutnya kuotanya udah habis. Sangat terbatas tadi, Bu, ya? Iya, karena jalur undangan juga terbatas gitu. Iya, jadi kita bukanya itu, kalau rentang waktunya November sampai, Agustus 2025. Baik baik. Terima kasih ya Ibu Risti atas informasinya yang telah Ibu berikan pada podcast kali ini dan juga ya teman-teman diingatkan kembali ya, selalu untuk membuka Instagram, TikTok, ataupun media sosial sehingga teman-teman calon mahasiswa ITKes tidak ketinggalan informasi. Nah, saya Nurul Paramita sebagai host podcast Diabetes kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.